kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Some highlights of the public. Bapaknya ada ya? Oh, BPKD nggak ada. Jadi praktis masih kunci nih. Kalau ada yang dinas pendidikan agak bandel, nggak mau ikut kita kunci. Jadi kalau nggak mau ikut kita kunci aja. okay. So one of the things that we agreed to give to you is a public expenditure review on education. So giving you a picture of what you're spending, how you're spending it, and what you're getting out of what you're spending in terms of education results. We're hoping to have this ready for you by January. So, but let me give you some highlights in connection with the BOP. Right? I'm just going to give you a couple of highlights that have actually served as a motivation for why we think that it's a good idea to improve the BOP. Right? So why don't we go? Like I said, these are just some highlights. First, to show you that spending on education in Jakarta has increased significantly in recent years. So this is just the absolute amounts between 2010 and 2013 in real terms. And also the line is as a percentage of total spending. So as a percentage of total spending, it has come down a little bit between 2012 and 13. But overall, the budget given by Jakarta to education has increased significantly in the past few years. So next, which puts Jakarta on a per student basis. So if you divide total expenditures that Jakarta devotes by the number of students as the province that spends the most on a per capita basis after the province of Kalimantan and Papua Barat. So it's the third, the province that spends the largest amount, the third largest amount on a per student basis, which is twice as much than the average. But as you said, I don't want to be compared with the rest of the average. I want to be compared with cities in other parts of the world. We actually have in the public expenditure review also some comparison for you, but it's difficult. This is the key graph. This shows you that despite spending lots of money on a per student basis relative to other places in Indonesia. Ini semua perlu terjemahan, nggak perlu kan? Nggak perlu terjemahan. Perlu. Supaya lebih jelas. Perlu. Bahasa Inggris sudah oke kan? Nggak perlu, masih perlu. Oh, I think with the translation. Ya, diterjemahkan ya supaya lebih sayang kan ini materinya. You go to previous one? Yes. So go. Sorry. No. It's my. Sometimes like me, when I watch film, I like to read the title. Tadi tidak sempat Pak menerjemahkan. Okay, why don't we say the purpose of this meeting is to brief the purpose of the meeting is to brief the Vice Governor on our suggested improvements to BOP. But before we do that, and as a motivation, we would like to provide some highlights of the upcoming public expenditure review in education. Jadi tujuan dari rapat ini adalah untuk memberikan briefing mengenai saran-saran kita untuk memperbaiki atau meningkatkan BOP di DKI Jakarta. Tapi sebelum itu juga nanti akan ada semacam garis bawahan tentang apa yang sedang kita lakukan dan akan kita share mengenai analisis belanja publik untuk DKI Jakarta yang sedang kita lakukan. Okay. So the first observation is that Jakarta has the education public expansion education has been growing rapidly in the past few years. And Jakarta is the third largest province in terms of spending per capita.
Dalam beberapa tahun ini DKI Jakarta telah mengalami peningkatan belanja publik secara signifikan, dan dibandingkan dengan provinsi yang lain ternyata tingkatnya itu adalah nomor 3 dibandingkan provinsi yang lain. 7.4 per year. Ya, per tahun. Per year. Okay. So it spends twice as much as the average Indonesian province. Yeah? 2 kali lipat lebih banyak daripada rata-rata yang dikeluarkan oleh provinsi lain. Okay, so if we go to the next, this is the key motivation graph, if you like, for improving the BOP. This shows that despite the massive amounts of money that go into education in Jakarta, Jakarta gets very little in terms of education quality, right? So this plots all the provinces. On the vertical axis, you have the UN scores. These are the student scores, national examinations. On the horizontal axis, you have the per student amount. So Jakarta is on the lower quadrant, which means that it spends a lot on education on a per student basis, but gets too little in terms of UN score. Jadi ini adalah grafik disebut sebagai grafik motivasi, di mana Jakarta ini posisinya dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain dalam arti bagaimana analisis belanja publik yang sudah dikeluarkan itu bisa mencapai efektivitas mutu pendidikan. Dalam hal ini dihitung dari skor UN. Dilihat dari kuadran ini, dilihat bahwa Jakarta malah ada di kuadran bagian bawah, di mana sebetulnya walaupun pengeluarannya itu cukup tinggi, tetapi dia masih skornya masih relatif rendah. So in other words, Jakarta is not getting what it should in terms of education quality for its level of spending. It should be getting more. It should be getting higher scores. Dengan kata lain, DKI Jakarta belum mendapatkan apa yang seharusnya dalam hal mutu pendidikan. Harusnya bisa lebih baik lagi dibandingkan dengan apa yang sudah dikeluarkan. Next. So the first thing that we did with your budget data, which is publicly available, and I think that is great, but I should mention it's very difficult to work with, so maybe we can discuss at the end ways in which we can give some ideas about how to organize the data better, so that you can produce nice 1-2 page reports for everybody to see how education money in Jakarta is actually spent. It's very difficult to understand it from the data. But one way to organize the data. Ada kominfo nggak sih? Nggak ada ya? Oke, jadi ini adalah grafik yang analisis yang sudah kita lakukan berdasarkan budget yang diberikan kepada kita waktu itu, tetapi ternyata budget ini tidak mudah untuk dianalisis, sehingga mungkin nanti setelah ini perlu ada diskusi lebih lanjut untuk bisa mengelaborasi ini, sehingga mungkin DKI Jakarta ingin membuat semacam satu atau halaman semacam brief begitu untuk publikasi atau sharing dengan yang lain. Tapi ini harus didiskusikan. So there's very simple ways in which one can organize the data. So it allows for someone looking at the data to understand how the money is spent, right? Saya kira ini Pak, tugas catat aja. Memang terus terang website kita, data keuangan kita tuh sengaja dibuat pusing. Saya pun bacanya pusing. Jadi kita pengen namanya website itu harus orang baca tuh nyari semua tuh gampang gitu. Jadi bukan sesuatu yang agak memusingkan. Mungkin kita bisa bantu kerjasama atau bantuan dengan NGO yang lain untuk bantu kita ubah website kita. Supaya angka-angka itu nyarinya gampang. Karena sengaja dibuat pusing supaya orang nggak bisa baca. Kalau bisa punya ide itu kita terima untuk ubah. Kita kasih kesempatan aja untuk ditampilkan. They're very simple ways. So, anyways, one simple way to organize the data is by categorizing resources, education resources, into users. So, who gets the resources? So, it's either the school, the teachers, the system, right? And if you look at this, so the split of how resources are used is actually very standard. So, I don't think there is any major problem in terms of how resources are used by different users, in terms of the split. So
while there might be some room for efficiency gains, moving resources from schools to teachers and system and students, I think most of the efficiency gains need to come from spending better. Jadi ini adalah salah satu cara untuk mengorganisasikan data secara mudah, di mana ini dibagi berdasarkan pemanfaatan sumber daya untuk target-target tertentu. Jadi contohnya sebetulnya tidak susah karena sebetulnya ini adalah pembagian secara standar di guru sekolah dan lain sebagainya. Dan yang penting adalah apabila kita ingin memikirkan efisiensi ke depan, itu kita mungkin berpikir bagaimana alokasi untuk sekolah, mungkin ke guru atau ke kelompok yang lain. Dan prinsipnya adalah bagaimana spending atau belanja secara lebih baik. So today's presentation is about how to improve the BOP, which is the support to schools. But we're also working on the teachers and the student front, the scholarships. So these are the other three. So if you want to get to the higher quadrant in terms of the money that you get and the results that you get, you need to work on improving the support to schools, to teachers and students. But for now, we're focusing here on the support to schools by improving the BOP. Yeah? Jadi pada prinsipnya dari analisis yang kita lakukan, kita ada rekomendasi bahwa untuk memperbaiki mutu pendidikan, maka sumber daya ini kemungkinan besar harus didorong untuk pemanfaatan peningkatan siswa, kinerja siswa, dan juga untuk guru. Tetapi untuk saat ini kita akan fokus ke BOP dulu. Next. So this is how the support to schools currently looks like. So schools from different sources, what is the support that they get? Most of it is, the most important category is BOP, run by Jakarta. There is also BOS. And then there is a number of categories that are actually, in-kind support, not support in terms of cash, but support that comes in kind and support that is in a way dictated by the district, right? So the district says, here are some learning appliances, here are resources for ICT and electronics and furniture, which is different from BOP and BOS, which is the school actually asking for money and resources to do different things. Yeah? Ini adalah diagram mengenai dukungan untuk sekolah, di mana kita bisa melihat sebetulnya tidak hanya BOP dan BOS saja, tetapi ada hal-hal lain yang sebetulnya sudah diatur oleh kota, ya, oleh Sudin mungkin, di mana di situ sudah ada konsepnya berbeda dengan BOP dan BOS. So the basic difference is BOS and BOP is based on what the schools feel they need, whereas the other ones is more about what the district thinks or the authorities think that the school needs, right? Dan bedanya dengan BOP dan BOS adalah kalau BOP dan BOS itu ada semacam wewenang sekolah untuk memutuskan apa yang mereka butuhkan. So in a way, BOS and BOP are good in terms of because they give a little bit more autonomy to schools to identify their needs, and then the school councils have a greater say on how the money is used. Dan hal ini BOP dan BOS bagus karena memberikan otonomi kepada sekolah sehingga dewan sekolah memiliki suara di situ. Okay, let's go to the Komite next. sekolah. Let's go to the next one. So improving the BOP program to get better results, better education results, and this has two components. One, you can improve the BOP by changing the allocation, the formula, right? That is used to allocate resources to schools, right? To change it in ways that it would induce better results, and the other is to change the governance around the program. Transparency, participation, and accountability. Ada dua cara yang kita sarankan untuk meningkatkan program BOP, yaitu untuk meningkatkan memperbaiki alokasi sumber daya dengan memperbaiki formula yang ada, dan yang kedua adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga tata kelolanya atau governance-nya juga meningkat. And we're going to cover both. So let's start with the funding formula. Santoso, if you want to cover that one. Saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tadi ada dua rekomendasi. Yang pertama adalah meningkatkan alokasi BOP dengan cara mengubah formulasi pembagiannya. Yang kedua adalah tata kelolanya.
saya akan masuk di yang pertama, yaitu perubahan di dalam formulasi yang kita rekomendasikan. Pertama kita akan melihat dulu prinsip-prinsip efisien alokasi yang efisien. Jadi secara konseptual, pertama BOP itu harus mengcover biaya operasional sekolah. Jadi dia harus bisa menutup biaya-biaya yang tidak bisa ditutup oleh BOS nasional. Jadi BOS nasional sudah dibagikan per siswa ke semua sekolah. Nah, pertama-tama BOP harus menjamin bahwa semua sekolah itu mendapatkan sumber daya yang dia butuhkan untuk mencapai suatu standar tertentu, misalnya standar pelayanan minimum atau standar nasional pendidikan. Nah, untuk selebihnya BOP itu difokuskan kepada peningkatan kualitas. Jadi ini semacam pembagian alokasi. BOS fokus kepada biaya operasional yang dibutuhkan sekolah, dan jika kurang maka BOP akan menambahnya. Nah, sisanya BOP harus berfokus pada peningkatan kualitas, karena itu yang menjadi tujuan pendidikan. Nah, untuk bisa mencapai itu kita mempunyai 3 jenis alokasi. Pertama adalah alokasi dasar. Jadi alokasi dasar yang tadi itu dia menutup biaya operasional, baik itu fixed cost maupun variable cost, biaya tetap maupun biaya variabel, agar dia bisa mencapai satu standar tertentu. Misalnya adalah standar pelayanan minimum. Nah, jika itu sudah bisa ditutup, maka yang kedua, BOP harus dapat memastikan bahwa sekolah yang berada di tempat yang berbeda dengan kondisi berbeda, mereka terpenuhi biaya perbedaan itu. Jadi misalnya sekolah-sekolah yang berada di tempat terpencil dengan biaya yang lebih mahal, selisih biaya yang dibebankan kepada dia itu harus tercover oleh BOP. Atau sekolah-sekolah yang kondisinya infrastrukturnya lebih buruk dan lain sebagainya. Itu prinsip yang kedua, yaitu prinsip equity, keadilan. Jadi dia harus menutup perbedaan biaya yang diterima oleh sekolah. Yang ketiga, BOP itu karena tadi harus meningkatkan kualitas, maka BOP harus terkoneksi atau terhubung dengan kinerja untuk efisiensi yang lebih baik. Oke, sekarang ada yang alokasi yang pertama, yaitu sebelumnya alokasi dasar. Jadi alokasi dasar itu tadi mengcover atau menutup biaya operasional, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Nah, dari hasil perhitungan kita dari alokasi yang diterima oleh sekolah-sekolah di DKI Jakarta ini, pertama BOS itu pada umumnya sudah mengcover biaya minimal. Ada beberapa sekolah yang belum tercover, ya, biasanya sekolah-sekolah yang siswanya tidak terlalu banyak itu dia masih banyak yang tercover, tapi sekolah-sekolah yang besar itu BOS sudah menutup itu. Nah, kombinasi antara BOS dan BOP saat ini itu pada umumnya sudah mengcover biaya operasional sekolah yang dibutuhkan. Nah, alokasi keadilan atau equity tadi itu, jadi dia memastikan bahwa perbedaan biaya yang dihadapi oleh sekolah itu bisa di-cover baik dalam pengadaan barang dan jasa maupun perbedaan-perbedaan lain disebabkan oleh wilayah dan masyarakat yang dilayani oleh sekolah itu. Nah, sebagai satu simulasi, misalnya kalau kita membandingkan Jakarta di luar Kepulauan Seribu dengan Kepulauan Seribu, maka kalau kita lihat nilai real dari yang mereka terima, jadi nilai nominalnya sama 60.000 per siswa per bulan, Kepulauan Seribu juga menerima yang sama. Tapi jika kita lihat tingkat kemahalan di Kepulauan Seribu,
sekitar 20%, maka sebenarnya yang dia terima itu menjadi lebih sedikit. Jadi nilai real mereka menerima nominal 60.000, tapi nilainya itu sebenarnya 50.000 karena tingkat kemahalan yang berbeda. Demikian juga dengan biaya transportasi yang mereka spend, yang mereka keluarkan untuk karena letak geografis dari Kepulauan Seribu. Jadi kemarin kita hitung-hitungan itu sekitar ada 35 juta per sekolah per tahun. Ini angka ini mungkin nanti kita diskusikan kembali. Nah, kalau kita coba hitung misalnya rata-rata sekolah dengan 270 siswa, jadi ini rata-rata jumlah siswa di DKI di tingkat SD, maka nilai real yang mereka terima itu berbeda antara Jakarta dengan Kepulauan Seribu. Kira-kira gapnya seperti ini. Next slide. Nah, yang ketiga adalah alokasi kinerja. Jadi kalau kita lihat, kita menghubungkan antara jumlah BOP yang dia terima dengan performance, yaitu nilai UN, maka garis merah ini menunjukkan garis regresi. Jadi garis ini menunjukkan tidak adanya korelasi di antara keduanya. Jadi antara BOP yang dia terima dengan nilai UN itu tidak berkorelasi. You know that this is, can you repeat this one because this is important. Okay. You have shown me this before. No, Jadi Pak, kalau kita menghubungkan antara ini, kita menghubungkan antara BOP yang diterima sekolah dengan skor UN-nya. Jadi ternyata tidak ada hubungan tidak ada korelasi antara jumlah BOP yang diterima dengan nilai UN. Artinya saat ini itu tidak, pengalokasi BOP tidak berhubungan dengan hasil pembelajaran. Harusnya berhubungan karena ini ada distorsi ini kan. Saya khawatir ini mental dari ini gurunya. Apalagi 2 tahun yang lalu ketemu kan, guru kasih soal supaya lulusnya bagus, dibuka itu konyol gitu. Nah, untuk sebagai salah satu saran, ini beberapa variabel. Jadi untuk formula ke depan kita menyarankan beberapa potensi formula yang bisa digunakan untuk basic allocation, misalnya alokasi dasar jumlah siswa, kemudian untuk keadilan bisa bermacam-macam, ya, bisa keterpencilan, status kondisi sosial ekonomi, kemudian kondisi infrastruktur, lokasi, geografis, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kinerja bisa bermacam-macam, ada skor UN, tingkat DO, kemudian tingkat mengulang, dan lain sebagainya. Nah, untuk tahun ini, untuk 2014, kita memang mempunyai beberapa keterbatasan di dalam data. Jadi kita masih belum bisa menganalisis secara tepat sebenarnya apa yang pas untuk DKI untuk mengambil variabel ini. Tapi dengan keterbatasan data itu, kita menyarankan yang pertama untuk alokasi dasar ini persiswa seperti sebelumnya, karena tadi dari penjelasan sebelumnya bahwa alokasi persiswa ini sudah cukup menutup biaya operasional minimum dari sekolah itu. Jadi untuk biaya operasional ditutup oleh alokasi dasar ini. Nah, kemudian yang kedua, untuk alokasi keadilan kita mensarankan adanya alokasi untuk keterpencilan. Untuk Kepulauan Seribu, yaitu untuk menutup 2 hal. Satu, untuk menutup tingkat kemahalan yang berbeda di Kepulauan Seribu. Yang kedua, untuk menutup biaya transportasi. Jadi kira-kira sekitar 20% dibanding wilayah Jakarta yang lain. Yang ketiga, untuk performance, untuk kinerja, kita mensimulasikan nilai UN di DKI Jakarta. Memang kesimpulannya memang agak random gitu, jadi ada sekolah besar yang tertinggi, tapi juga ada yang rendah, sekolah kecil ada yang tinggi, ada yang rendah, dan sebagainya. Termasuk kita mensimulasikan perubahan dari tahun 2012 ke 2013. Jadi perubahannya memang ada di mana-mana. Oleh karena itu, dari data yang ada itu, kemudian kita mencoba mensimulasikan
untuk mengambil top performers, 25% top performers. Jadi kita dari alokasi ini sebagai insentif terhadap sekolah untuk bisa mencapai kinerja, maka kita mensarankan ada 25% top performers itu diberikan tambahan bonus BOB untuk mendorong baik sekolah itu maupun sekolah lain nantinya agar dia mau mengejar ketertinggalan itu. Nah, ini kira-kira ilustrasinya. Jadi yang garis hijau yang bawah itu adalah alokasi dasar. Kemudian beberapa sekolah di Kepulauan Seribu itu mendapat tambahan untuk keterpencilan. Kemudian sekolah-sekolah yang tadi 25% top performers itu akan mendapat tambahan dana seperti di dalam grafik itu. Next. Nah, seperti tadi sudah disebutkan bahwa saran-saran itu membutuhkan kajian yang lebih mendalam memang untuk melihat misalnya seberapa besar sih sebenarnya tambahan anggaran untuk insentif itu bisa bisa menggerakkan sekolah untuk mereka meningkatkan kualitasnya. Jadi kadang-kadang insentif terlalu kecil atau terlalu besar sehingga tidak berpengaruh. Ini kita perlu kemudian ke depan mengkaji berapa jumlah anggaran yang tepat gitu. Sementara ini kita belum punya data semacam itu. Yang kedua juga nantinya untuk melihat sebenarnya faktor dari sekolah ini yang bisa menyamakan kedudukan mereka sehingga mereka bisa berkompetisi pada level yang sama. Saat ini kan masih ada level yang berbeda. Sekolah misalnya di lingkungan umum mungkin sulit berkompetisi dengan sekolah-sekolah di perkotaan. Nah, untuk menyamakan posisi mereka, yaitu tambahan untuk keadilan, itu perlu kita kaji nantinya lebih mendalam. Namun penting juga dicatat bahwa perubahan formula ini harus segera dimulai gitu. Karena menundanya itu nanti akan kehilangan momentum juga. Jadi sekarang kita keburu nggak ruangan, Pak? Keburu ruangan. Saya udah bilang sama dinas pendidikan untuk ikutin waktu itu. Saya kelihatannya mungkin mereka nggak ikutin. kalau sekarang masih dipakai oleh Makanya itu yang saya bilang, bahwa dinas pendidikan bohong. Kita udah waktu datang udah ingatin kan, untuk waktu menyusun itu ikutin. Yang mereka nggak ikutin. Ada memang mereka bisa tambahan Pak, tapi nggak ada pendukung ya Pak. Jadi kenapa itu? Enggak, bukan, maksud saya itu sebenarnya waktu kita rapat pertama itu dinas pendidikan sudah ikut. Ada ibu apa tuh? Itu udah jelas, akan bilang. Saya udah bilang, Anda susun, waktu itu masih jauh beberapa bulan yang lalu kan. Nah, saya udah curiga, pasti dia nggak terjadi. Nah, sekarang kita harus kontrol. Sekarang gini aja, itu nggak bisa dipercaya oleh dinas pendidikan. Kita ikutin ini, karena kita yang susun versi ini. Kita udah dari katalog kan, udah satu-satu udah ada. Kita yang susun versi ini. Jadi dasarnya ada ini gitu Pak. Komposisi seperti ini dasarnya ada. Ya Pak, nanti Pak Bambang aja sama Pak Peda susun. Nggak bisa dipercaya lah udah kalau dari gitu. Ya mereka tuh otaknya kasudin tuh otaknya tuh cuma ngomong proyek nih. Main di DPRD, paham tuh dapatin mana pokir mana pengadaan mana. Itu aja otaknya. Nggak ada otak sampai ke pikirin ini lihat grafik ini mana, nggak ada. Yang penting ngabisin duit. Guru-guru juga gitu digaji itu mahal semua. Udah nggak bisa diganggu lah soal jadi guru. Udah karunia gitu. Ya kalau dikasih dari Pak Sutioso kebaikan itu semua gaji gitu gede. Udah 7 triliun gitu. I believe there is time between now and Friday to incorporate changes, right? No? Confirm. Can you confirm that, Santoso? Nah, kalau bisa langsung ke dari itu Bapak Daya untuk kita susun panggil BPKD, misalnya saya BPKD ada nggak? Jadi kita mau sistem ini. Udah saya minta sistem itu rapat itu kan? Iya. But Pahok, what I want to emphasize is what this slide says. That what seems simple, once you start working with the data, you realize there's some funny things, right? So this formula that we're suggesting here is not perfect, but I think it's good enough to be implemented now and improve
version of this formula to be implemented for the next fiscal year. That's what we're trying to say in this slide. That is. Yeah, I think at least you see the improving the BOP Right. allocation. Because you put the three basic allocation, equity, performance. Yeah, exactly. So I it's think to this is the principle. plant the principle Yeah. there, make small Yeah. adjustments. Yeah. 80% of the money will still go on a per student basis, right? So You're you're not not talking the amount, how to allocate, but the important thing is the three basic, Mhm. the principle to allocate the budget. Itu yang dia nggak bikin. Pak, sebetulnya ada beberapa kali pertemuan dengan dinas juga, dengan biro ya Pak ya, membicarakan tentang ini. Kemudian menurut mereka masih ada waktu untuk mengubah alokasi yang sudah ada dengan menggunakan ini. Jadi maksudnya hari ini mungkin Bu Is nggak datang nih ya, hari ini ingin mendapatkan endorsement dari Bapak bahwa kita bisa menggunakan Langsung ikutin. Nanti atur aja rapat Laskesmas yang pimpin, panggil mereka untuk susun BPKD, karena itu udah sisi satuan. Ya Pak, Bang aja tanggung jawab ini. Ya, kita sempat diskusi juga dengan BPKD kemarin Pak. Momentumnya justru sekarang gitu. Iya. Karena kalau Sudah IBAJ ini lebih enak kontrolnya gitu. Pada saat menyampaikan ke Depdagri itu sudah penjabarannya sudah alokasi persekolahnya sudah berbasis formula. Like I'm just telling you, one refinement that that looks obvious is that the performance component, we are comparing schools that are next to a slum area in North Jakarta with a school that is close to Pacific Place. So ideally would we be comparing schools within the same group of schools, right? And you have a cooperation with the private school. Private schools. Hey, you didn't show me. You compare to the private school. How the private school, the cost of the student, yearly cost of the student. You just compare to another province. I need to compare in Jakarta with the private. Private and public, yes. We have in the public expenditure review. Ini kita langsung tahu kan, swasta. Bayangin kalau misalnya totalnya kita ngabisin per anak lebih mahal daripada sekolah di swasta yang mahal kan konyol. Ya, Dengan biaya guru. Terus saya pengen bandingkan terutama bantu kami, gaji standar guru di swasta yang mahal itu sama negeri itu penghasilan KKUP itu berapa? Kalau jujur aja itu kita menggaji guru kita tuh melampaui yang swasta. Bayangkan kita bayar swasta gitu mahal aja, guru nggak segitu. Saya nggak tahu nih, jangan-jangan lebih mahal daripada gaji guru anak saya di swasta, kan konyol gitu. Itu yang mesti kita cek. nanti kita cek Pak. Itu cek Pak. Jadi supaya waktu kita bicara dengan guru-guru itu supaya dia malu gitu. Lo kelakuan lu kayak gitu, gaji lu kayak gitu, keluar aja deh. Masih banyak guru-guru baik di Bekasi, di Bogor, di mana-mana mau pindah jadi guru di. Atau kita pindah terima guru baru. Semua swasta kita banyak. Misalnya begitu kan, karena banyak melamar kita kalau tes PNS-nya transparan dan adil, banyak guru swasta yang mau jadi PNS. Kalau dulu kan susah jadi PNS. Nggak semua orang bisa dapat, bukan pintarnya, mesti ada jalan-jalan caranya, ada cara macam-macam. Nah ini mesti dibuktikan. Terus guru-guru kita kan nggak mau belajar, ini udah kurikulum 2013 kan. Bisa bayangkan nggak kalau mentalnya hanya ngajar 2 jam, hilang ke mall, kemana-mana. Sehari kayak gitu loh kerjanya. Kepala sekolah hilang. Ya jujur aja, PNS pengen di DKI itu jadi guru dibandingkan bapak-bapak yang kerja siang malam. Cuma kerja 2 jam, 3 jam Pak, hilang. Terus kalau ada main komite yang kaya, bimbingan belajar masuk ke sekolah, pakai jam ngajar ke seni dia. Karena kalau honorer, honorer yang ngajar, dia nggak ngajar, jamnya dihitung. Itu masih, Pak Askesmas tugasnya berat ya, nggak guru-guru. Tapi udah terbukti kan, mentalnya kan. Mental belum lagi diskon buku, dari suplai buku 20% gitu kan. Main lagi beli buku, tuh gila-gila nih. Pak izin melakukan sedikit terkait dengan biro, kita sering kali melakukan rapat-rapat teknis. Mesti kasih khotbah banyak dikit Pak. Mental itu. Kami membahas terkait dengan kebijakan hal yang teknis Pak. Pada saat itu kenapa kita minta rapat terakhir adalah kaitan dengan pergub juga ada Pak. Jadi kami bilang bahwa pergubnya kita akan revisi ya Mas pada saat itu, tapi kami berharap konsep usulan anggaran 2014
menyesuaikan sesuai dengan rekomendasi yang telah dibahas oleh teman-teman UPN. Salah satunya kami juga mendorong segera draftnya dibuat, kita akan diskusikan karena memang ada pengaturan BOP untuk sekolah swasta dan negeri. Yang kita dorong pada saat itu pertama kali adalah yang negeri, sehingga prinsip-prinsip formulasi BOP baru kita sudah minta agar masuk. Tadi saya sudah coba konfirmasi dengan teman-teman dari dinas yang baru mencoba di belum semuanya, saya minta tolong segera juga dimasukkan pertimbangan seperti yang disampaikan asas keadilan dan terapi sekolah. Untuk 11.000 hanya baru mengacu pada rumbel, tapi belum masuk pada komponen prestasi sekolah. Salah satu prinsip waktu kita diskusikan adalah pengertian BOP, operasional sekolah. Itu sebenarnya seringkali diperdebatkan seolah-olah ini hanya operasional, tidak kaitan dengan kinerja. Kami bilang bahwa operasional itu untuk mendorong kinerja, sehingga prestasi sekolah juga harus masuk. Nah, jadi saran kami terkait dengan hal yang teknis untuk input anggaran, memang kami berharap tadinya dari pihak dinas ada Bu Rika atau Pak Sekretaris kalau Pak Wakil tidak ada, untuk kembali mumpung masih ada waktu menyesuaikan kembali usulan daripada BOP ini sekaligus mensinergikan perbaikan pergubnya, Mas. Dan gini aja, pergub simultan aja, biro hukum siapkan. Iya, Pak. Kita yang tentukan mereka, Pak. Bukan dinas lagi yang tentukan kita. Kita tentukan mereka. Anda ikut-ikut, nggak mau udah. Kalau tunggu dia nanti lewat lagi, nih momentum lewat. Saya udah tahu kelakuannya. Saya itu memang sepakat, Pak. Nanti lewat. Jadi sekarang yang ngetik anggaran kan kita nih, Pak. Dia udah masukin, Pak. Yang tentukan BOP itu kita loh, BPKD sama Bapenda loh, Pak. Ya udah kita tentukan, kita kasih dia pergub, kita yang gariskan, kamu mesti begini. Anda mau terima, nggak mau sudah. Pelaksananya. Ya kan? Kecuali kalau kita bilang mesti bilang anggaran program, mungkin kita mesti minta mereka. Kalau tentukan BOP itu kita. Jumlah murid kita hitung, mana remote area, performance ujian nasional kita hitung, sudah kita bagi keluar. Lebih mudah daerah yang mana itu. Jadi kita yang paksakan dia ikut formula. Jadi ini tidak perlu minta mereka tentukan formula ini, kita yang tentukan. Mungkin ada kendala Pak yang tadi waktu itu masalah order rekening ya Mas ya. Kalau di BPKD Pak, itu di BPKD Pak. Nanti udah ada kita tahu BPKD yang laporkan. Ya nanti Pak, kita bilang kalau BPKD tolak kita rapat, kasih tahu ini karena dinas pendidikan bandel. Kita versi itu. Namanya World Bank tetap ikut bantu kita susun. Kita yang tentukan kok, orang anggaran di kita yang ngetik kita. Bapak itu yang ngetik semua kan, karena bisa ada yang macam-macam. Kita mau coret, mau kasih, itu kita kok. Kecuali kalau beli barang kita pusing gitu loh. Kalau program kita pusing, orang mau menentukan BOP kok, angka mati kok. Apa yang susah menentukan BOP? Just a small clarification on teachers. BOP is not used to pay for teacher salaries. But we're also looking at teacher salaries. We're not presenting today. Half of the teacher salary is what is called other allowances, right? What you want is to link other allowances more closely to their own performance. Yes. But that we'll discuss some of the time. You don't want to change everything at the same time, right? But you have 50% of the total salary that is other allowances, right? What you want to connect the other allowances to performance as well, right? But for the comparison with the private. Yeah, the private. Yeah, they will do that. Not for the whole nation. The public expenditure review is also looking at out-of-pocket expenses. So, in addition to the public money, the money that parents actually put forward in education, which is that has been increasing also very rapidly, right? For the public expenditure review. So you have the full picture. Nanti ke depannya akan ada gambaran yang lebih lengkap lagi karena berdasarkan analisis belanja publik yang ada, ternyata 50% dari gaji itu terkategorisasi sebagai uang lain-lain, nggak salah, ada allowance. Memang kita ngarang-ngarang supaya jadi buat gede. Kita ngarang-ngarang supaya gede. Dan harapannya ke depannya hal-hal lain-lain ini berhubungan langsung dengan kinerja. Pak, ini kalau praktiknya nggak 24 dari motor bisa masuk. Udah dari tim sana bisa rinci. Nah itu masuk bikin dari hukum aja kalau saya dengan Ada kita ada
perhitungan rincinya Pak per sekolah seluruh DKI. Kasih aja Pak, langsung masukin bapaknya. Bisa ditunggu aja. Besok kita kan belum libur kan? Belum. Kerjanya Pak, atau harinya lanjut Pak. Saya beli nasi, kalau nggak keberatan lanjut. My team can follow up and sleep here if necessary. Oh, If you provide a bed, all right, that is fine, and you feed him as well. Iya, dia harus semuanya Pak, bapaknya mau. Ya, Pak Omang ya, yang itu ya. Jadi kalau per grup semua roba aja Pak. Okay, so let's move to the other part of the other dimension. One dimension of the program is the formula, the other dimension is the governance around the program. What we call transparency, participation, and accountability. Ya. Baik Pak, saya akan melanjutkan. Kita juga melakukan analisa tentang bagaimana good governance itu diterapkan di dalam DOP ini. Kita juga membandingkan dengan bagaimana good governance pada BOS. Kemudian juga kita juga melakukan review seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi. Kita melakukan review terhadap pergub yang ada, pergub juga juknis, kepala dinas, dan nanti akan ada beberapa input yang kita sampaikan Pak. Mungkin seperti saran Pak Wagub tadi, jika memungkinkan ini kita akan bahas lebih detail teknis setelah meeting ini gitu, termasuk input terkait dengan pergub yang pergub yang baru kita terima itu masih terkait dengan sekolah negeri ya, sekolah negeri. Nah, sebenarnya isu good governance sudah lama sekali Pak, sejak reformasi tahun 98 kan udah berapa tahun yang lalu, udah 10 tahun lebih ya. Pilar-pilar good governance ini kan memang tujuan dari desentralisasi sebenarnya. Gitu. Nah, memang harusnya ini jadi tujuan kita bersama untuk mencapai itu sendiri. 3 pilar utamanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Nah, itu yang kita coba analisa di dalam penerapan DOP itu seperti apa gitu. Dan kita coba bandingkan juga dengan BOS. Nah, ini yang kita temukan bahwa di dalam BOS itu ada fleksibilitas. Kenapa dia mendapatkan fleksibilitas? Karena Kemdagri mengeluarkan Permendagri khusus Pak. Jadi dia seperti lex spesialis untuk mengeluarkan kuncian-kuncian yang ada di Permendagri 13 gitu. Jadi ada Permendagri 62 yang dia membolehkan transfernya itu gelondongan ke sekolah baik negeri maupun swasta. Nah, itu yang memungkinkan sekolah menerimanya gelondongan. Di samping itu juga transfer ke sekolah negeri dari provinsi langsung ke sekolah negeri. Kalau yang harusnya kan kalau provinsi harus masuk dulu KPBD kabupaten kota, ini yang di luar DKI. Kabupaten kota baru ke sekolah. Nah, itu kan terjadi 2011 yang banyak sekali delay transfer ke sekolah. Nah, akhirnya dilakukan terobosan 2012, dibuat Permendagri khusus. Itu men-shortcut itu gitu. Men-shortcut semua keterbatasan Permendagri 13, muncullah Permendagri 62 ini gitu. Nah, cuman sayangnya pada saat kita mencoba mereview Permendagri 62, tidak ada satu klausul pun di dalam Permendagri 62 yang menyatakan bahwa disarankan pemerintah daerah juga mengalokasikan bosdanya. Jadi kalau dia ada di dalam Permendagri 62 ini menyarankan itu, kita bisa menggunakan itu sebagai salah satu nomenklatur untuk mendapatkan lex spesialisnya juga gitu. Nah, itu yang akhirnya timbul masalah yang kedua. Ini khususnya untuk sekolah negeri Pak. Jadi sekolah negeri itu terkunci dengan aturan Permendagri 13. Kemarin sempat diskusi dengan dinas meminta ada fleksibilitas. Jadi ada plus minus. Kalau kita menerapkan fleksibilitas seperti BOS yang sekarang ini, itu resikonya yang harus kita analisa adalah analisa resikonya gitu. Sebenarnya bisa saja itu diakomodir, tapi resikonya adalah akuntabilitas transparansinya mungkin akan menurun. Kalau dia menggunakan yang detail, ini kan detail nih Pak, malah disebutkan sampai ke 5 digitnya gitu di sini. Malah dikunci lagi, tidak boleh menggeser antar satu kode dengan kode lain. Padahal di Permendagri 13 itu memungkinkan untuk menggeser. Cuman menggeser itu harus lapor dulu ke kepala dinasnya, harus persetujuan dulu BPKAD, harus persetujuan dulu Sekda. Ada jenjang-jenjangnya Pak. Baru yang terakhir harus Perda gitu, perubahan Perda APBD. Nah, karena dikunci, akhirnya nggak ada fleksibilitas. Tapi keuntungannya adalah dari awal sekolah itu sudah didorong untuk menyusun sistem perencanaan yang akurat. Gitu.
Nah, cuman resikonya adalah kalau sekolah ingin menggeser ke alokasi yang lain di luar kode rekening, itu bisa jadi permainan, Pak. Jadi aktualnya dia belanja, misalnya belanja perjalanan dinas, aktualnya dia perjalanan dinas, padahal alokasinya adalah alokasi ATK, SPJ-nya tetap ATK, tapi realnya perjalanan dinas. Kan sekarang sudah gampang untuk membuat yang namanya SPJ aspal, asli tapi palsu, bisa kerjasama dengan toko fotokopi dan segala macam, itu gampang sekali mendapatkan itu dulu. Karena kebetulan saya dulu juga auditor di BPK, saya sering kali menemukan hal seperti itu gitu, bahwa SPD aspal itu banyak sekali gitu. Nah itu plus dan minusnya, itu yang mungkin harus kita analisa lebih dalam lagi. Mungkin kalau kita mengakomodir fleksibilitas itu bagaimana gitu. Tapi saya kira kami putuskan tidak ada mengakomodir itu. Pertama juga susah, mau komentar segala macam. Terus kedua, berarti dia nggak punya perencanaan yang baik. Ya, mungkin dia nggak ada alasan. Gitu. Karena ini bukan sekolah bareng baru. Ya. Dia jadi guru udah puluhan tahun. Ya. Kalau dia nggak ngerti bikin ini, berarti dia nggak ngajar. Dia nggak ngerti. Ya. Kecuali barang pertama sama-sama kita merem ya. Nah, boleh kita bilang fleksibel gitu. Ya udah belasan tahun. Ya. Apalagi ini kan operasional, Pak. Tapi nanti kita dengan e-budgeting semua, kita nggak mau dia mainkan. Justru nanti kita tangkapnya gampang. Sama seperti kasus kelurahan tadi kan, Pak. Kalau sampai mereka tidak ada dana, ada kegiatan yang tidak ada anggaran, ya di perubahan itulah dia harus menciptakan anggaran itu. Kalau tidak ada, jangan kerjakan, tidak mati kan? Apakah gara-gara tidak mengerjakan sebuah kegiatan itu lalu membuat dia jadi mati atau hancur di sekolah? Kan tidak. Justru kalau dikasih buka, nggak dikasih buka itu nakalnya begitu, Pak. Ini beda, Pak. Betul. Kita tekan aja dia masih main, Pak. Dilepasin main, Pak. Oh, aduh, benar-benar. Ini mental, Pak. Guru-guru sekarang tentu tidak semua. Tapi umumnya ini guru sekarang beda sekarang masalahnya. Bukan mau ngajar lagi, nyari kerja. Ya, itu sudah saya sebutkan tadi bahwa dengan menggunakan detail account tadi, justru mendorong sekolah untuk menyusun perencanaan yang akurat. Kita pilih itu, Pak. Bapak saya kan kebijakan sudah pilih, semua ada plus minus. Terus lanjut yang lain, Pak. Sebenarnya Bapak bisa nggak usah konsentrasi, pikirin kami mau rubah itu enggak. Kita putuskan, kita pilih yang itu lebih gampang. Jadi kita fix. Poin dua terkait dengan yang saya jelaskan tadi, fragmentasi tadi kan membuat ya mereka anggap administrasinya jadi lebih rumit, kepala sekolah lebih banyak memikirkan tentang sistem e-budgeting tidak ada lagi. Asal dia masukin sesuatu benar semua, kita tiap akhir tahun tutup buku. Yang jadi masalah justru mereka sekarang, kenapa dia rumit tahu? Karena dia mau nipu, Pak. Nah, sekarang kita dibatasin non-cash transaksi. Kalau itu kan ambil duit 1 miliar, bagi, hitung, ciptain bondnya, beli bond, pokoknya dibikin pas. Nah nanti udah nggak bisa. Anda beli kue itu harus transfer, Bang. Kita lagi mau tekan, terus sekarang masih 100 juta, masih oke. Berikutnya tukang sapu, semua cleaning service, semua sudah ada rekening, Bang. Jadi memperkecil uang di bendara pengeluaran, Pak ya. Dan saya gampang cek di PPATK, semua transaksi keuangan saya bisa telusuri. Nah ini lebih mudah. Ini nggak ada lagi alasan. P3K sebanyak 10 juta. Oh P3K mau beli apa sih? Nggak ada alasan. Sekian tarik. Nah ini penting, Pak. Supaya Bapak tahu pikiran kami juga supaya ketemu. Dia nggak ada alasan lagi, Pak. Dan sistem e-budgeting semua, yang penting sistem kita ketat, kita bisa main. Iya. Nah yang poin 3 itu jika kita bandingkan dengan BOS, termasuk kalau kita menerapkan model BOS itu bisa lebih accountable dalam hal seperti transparansinya dan pelibatan stakeholdersnya, Pak, khususnya komite sekolah. Karena kita lihat di sini, jika kita bandingkan dengan BOS, kalau di BOS laporan mulai dari RKAS sampai ke laporan keuangan itu komite sekolah ikut mereview. Review tidak hanya tanda tangan, tapi dia review dulu, review baru ditanda tangan. Nah kalau di draft pergub ini justru kita lihat peran komite sekolah hilang gitu. Jadi hanya ada definisi komite sekolah adalah bla bla bla, tapi penjabaran tentang bagaimana peran komite sekolah baik di perencanaan, pelaksanaan, laporan sampai pengawasan enggak ada. Tapi itu sudah kita masukkan dalam draft ini gitu. Itu mungkin langsung aja, Pak, kita perbaiki pergub.
Karena komite juga bagus, tapi bisa jadi masalah. Karena komite ini ada juga komite yang ngaco, dia kasih gaji kepada kepala sekolah supaya boleh memasukkan. Jadi komite itu seolah-olah menguasai sekolah negeri, dia sekolah dia. Dan dia yang tidak mampu membayar sekolah swasta yang mahal, dijadikan negeri kami versi dia. Dan guru-guru yang tidak layak ngajar, gak usah ngajar kamu, dia bayar guru di luar, ngajar di dalam. Itu yang saya bilang, itu mesti jelas. Kalau kamu nggak suka sekolah kami yang mutunya begitu rendah, kamu kaya, sekolah swasta saja yang kamu suka. Jadi dia juga nggak mampu. Dia juga nggak mampu bayar anaknya sekolah yang mahal. Ya sudah, caranya membajak sekolah negeri. Dan apalagi kalau kepala sekolahnya kerjasama dengan komite yang temannya dulu seangkatan gitu loh. Kan anaknya udah sekolah kan, jadi temen nih, sekarang teman jadi kepala sekolah, saya jadi komite nih. Itu juga masalah. Jadi ini mesti sistem. Hasil supervisi kita ke beberapa daerah, kita menemukan hal seperti itu Pak. Jadi komite sekolah itu justru temannya kepala sekolah. Gitu ya. Dan nggak menjamin komite itu jujur loh Pak. Saya ngalamin untuk ganti proyek, dia tidak ganti tuh asbesnya segala macam. Ya mana? Bapak mau selesai nggak? Tadi aku siapin makan siang, mau sambil makan apa? Ini tinggal sedikit lagi Pak, tinggal data-data empiris saja. Ini contohnya bagaimana keterlibatan stakeholders di dalam BOP planning di grafik yang atas. Kan kalau di sekolah itu kan yang namanya stakeholders itu kalau di pemerintahan kan eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Nah kalau di sekolah kan sekolah, komite sekolah, dan orang tua siswa atau siswa itu stakeholdersnya gitu. Nah, kalau kita lihat kan yang dominan itu justru kepala sekolah, nah, komite sekolah, dan khususnya orang tua sekolah itu kan kecil sekali perannya. Kemudian juga transparansi atau publikasi juga kita lihat skornya di bawah 50. Apakah itu perencanaan, pelaporan, kemudian pelaporan ke komite sekolah, apalagi ke pelaporan ke orang tua siswa. Karena kita udah minta mereka tempelkan keluar tuh yang mana APBD, mana komite harus sama. Jangan sampai minta uang dari orang tua, ini juga pakai yang sama kan. Itu masih ada sekolah dicek gitu ya. Masih banyak sekolah yang nggak nempel itu. Kita lanjut Pak. Nah ini dari sisi penggunaan, kita lihat juga masih ada penggunaan yang ineligible, tapi masih di dana BOP masih digunakan untuk hal yang sifatnya ineligible. Contohnya kayak ini salary. Kalau untuk SD SMP kan sebenarnya nggak digunakan untuk membiayai salary Pak ya, 521 enggak kan. Tapi ternyata masih ada SD SMP membelanjakan untuk itu. Kurang guru katanya, dapat nggak dikit? Kurang guru tau kenapa? Karena kita tuh gurunya banyak, mata pelajaran itu yang tidak ada. Itu persoalan di DKI. Guru banyak Pak, jadi akan nganggur kan guru, tapi pasti pelajaran yang dibutuhkan nggak cukup guru. Itu yang dia membayar orang luar itu. Ini hasil evaluasi yang kita lakukan kemarin Pak. Sekarang evaluasi siapa yang cocok jadi kepala dinas? Serius? If you, I'm pretty sure that if you put no limit in how much they can spend on contract teachers, it would absorb most of it. Okay. That's the problem. Yes. They always tell me the lack of the teacher. This one. Termasuk yang lingkaran apa yang sekalian bantu ini deh, bantu analisa deh siapa yang cocok di kepala dinas pendidikan yang ngerti konsep ini. But we all love teachers, huh? Kita butuh tuh gurunya banyak sekali. Semua sekolah kurang guru. Bingung saya. Jadi pengaturannya itu enggak. Yang kita butuh tuh kepala dinas pendidikan yang ngerti sebetulnya. Bukan. Jadi ada dua kesimpulan kita di sini Pak, bahwa pembiayaan BOP ini masih belum fokus kepada kegiatan pembelajaran. Yang kedua itu tadi masih ada beberapa pembelajaran eligible yang kita ngomong nggak bisa diambil itu, nggak mungkin diubah mereka, paksa itu. Kita yang paksa. Di mental mesti kasih tausiah terus itu. Terlalu baik berlindung di balik keagamaan loh sekarang guru-guru loh. Gak jelas tuh, gak tahu yang mana yang saleh, mana yang gak saleh sekarang, pusing deh. Kayak zaman Romawi aja udah. Romawi jatuh gara-gara itu.
Siapapun mau jadi kerja di kerajaan harus ikut rajanya si Iman sama rajanya. Kristen waktu itu dia bertobat. Rusak, semua pura-pura pakai salib semua. Gimana lo tahu mana benar nggak benar? Hari ini nggak mau tahu kita, kalau melanggar sikat aja. Guru tuh bahaya sekali, Pak. Kita mau cari kepala sekolah yang baik, itu pun main, bisa sekongkol main. Ini gila ini saya bilang. Itu yang ngadu ibu-ibu dikasih supaya ujiannya lulus. Anaknya nyontek masal. Lalu nggak mau nyontek dimusuhin. Ya kata ada. Ini memang udah nggak ada lagi tuh lagu-lagu Umar Bakri itu. Cerita lama itu Umar Bakri. Jadi beberapa saran dari kita, Pak. Yang pertama itu meningkatkan sistem monitoring supaya itu tadi penggunaan ini bisa lebih compliance dengan yang seharusnya gitu. Ya mungkin ini peran bersama ya. Saya Bapak gimana pendapat Bapak? Kami punya pemikiran sederhana. Ini Pak Bambang ya. Kan guru-guru kan banyak sekali yang hatinya nggak jadi guru nih, passionnya. Kita kekurangan guru mata pelajaran tertentu. Kita mau tarik honorer kan? Sekarang jadi bengkak. Udah ada gaji guru plus honorer lagi. Kan double kan? Sekarang kan nggak butuhkan pengajar 1-2 jam kok. Dia pelajaran terlalu banyak yang pintar ngajar itu. Nah kita seleksi Pak, pindahkan mereka ke dinas lain. Copot dari guru. Untuk apa? Punya guru banyak, nggak bisa ngajar juga kan? Punya honorer kan? Lebih baik dicopot, dipindahin ke struktural. Atau struktural kita bisa kurang orang. Daripada rekrut lagi, lebih baik kita rekrutnya guru yang benar-benar guru. Dia orang-orang ini pindahkan jadi PNS. Dia guru ngerti komputer dong. Pelayanan TTSP juga bisa Pak. Pelayanan terpadu satu TTSP. Nah, itu aja. Atau di dinas sosial gitu kan, atau di perumahan gitu loh, ngurusin gitu. Kurang-kurang pindahin situ guru-guru itu. Yang nggak jelas, ngajarnya nggak jelas di tes, pindah aja. Bisa jadi sekda kalau nanti dia kayak gitu kan. Ini karirnya. Pindah itu. Ini Pak Joel mungkin yang cukup penting juga Pak. Sekarang kan sudah ada yang namanya boss complaint handling, yang dia sudah berbasis website. Tapi itu masih yang untuk bos. Nah kita menyarankan BOP harus dibuat seperti itu. Seperti itu. Link di websitenya dinas. Gitu. Ini kalau kita lihat websitenya. Masukkan ini. Nah ini Pak, ini websitenya bos. Bos nasional ya. Iya. Jadi kita bisa lihat Pak. Contohnya kan untuk seluruh provinsi. Sekarang itu sudah ada 1991 komplain dengan 4 kategori: pertanyaan, saran, penyimpangan peraturan, sama penyimpangan dana. Nah, itu yang masih proses ada 239 yang sudah selesai. Bapak udah siap tanya Pak, itu Pak. 1752. Misalnya DKI juga. Kalau kita lihat nggak, maksudnya mesti bikin BOP versi web itu loh. Iya. Kita lihat seperti itu Pak. Di Jakarta Gua ID ya bisa lihat. Nyontek aja kayak gitu kan. Tapi di sini juga bisa dilihat bagaimana pengaduan masyarakat tentang bos bos nasional di DKI ini juga. Ada wifi kok ini. What are we showing? The boss complaint. Boss complaint handling. Okay. On the publishing of the data. This is very important because if you want parents to complain, they need to have information, right? Now, what you can publish is how much money the school gets under each component and how the money is used, for which purpose. And you could also include in that report card how is the school doing on UN scores, for instance, right? And provide that information, make this information publicly available, right? Jadi yang disampaikan oleh Pak Kris barusan adalah sekolah-sekolah yang menerima BOP It needs to be simple, like a one-pager. Sejauh mungkin juga di informasi tentang skor UN mereka juga dipublikasikan.
Kita tinggal masuk aja, panggil Kominfo, cepat ini. Data ada semua. Ya, Kominfo kita kan bisa sih, jago mereka. Justru cuma mau rubah sedikit supaya lebih informatif gitu. Angka-angka atau pusing itu ya pusing menjadi apa? Simple. There are some simple ways to make them aware of how is the school, how much money is getting, how the school is using the money, and the results in terms of UN sports and so on. The point is to start socializing the idea that part of the money that the school gets is tied to how well the school does in terms of UN sports. Ini salah satu contoh komplain dari masyarakat, Pak. SDN Ilham Kota Jakarta Utara DKI. Kalau menurut saya dana bos itu digunakan bukan untuk beli TV, sepeda, handphone, kulkas, tapi untuk pemberian sekolah. Tapi banyak sekali orang tua murid salah menyalahgunakannya. Ini kan akibat boleh anggaran dipindah-pindah kan? Fleksibel kan? Iya, karena fleksibel. Oh fleksibel kan nggak? Ada hobi itu tadi, evaluasi ke Manado. Betul loh, untuk paling murah ke Manado kan? Jangan jalan menghabisin anggaran. Karena boleh. Kalau dari awal dia masukin, kita udah lihat kita lock, nggak bisa. Dari sini kata lock, nggak boleh, nggak boleh. Kalau itu terjadi. Kemana lo jalan-jalan? Untuk evaluasi. Gak usah jauh-jauh lah, puskesmas sekitar. Untuk evaluasi. Kemana lo lah? Puskesmas kita itu kan? Benar. Kenapa? Evaluasi kan boleh dong. Pilih tempat di mana yang di pusat ke Singapura gitu kan, Kuala Lumpur, Thailand gitu kan. Ini ada juga permintaan untuk KJB, Pak. Mohon anak-anak di KJB agar dibuat info online gitu. Jadi justru Sudah ada nih sebetulnya. Sudah ada ya. Ini sudah ada di Jakarta UID ada, termasuk yang di Bank DKI ada. Cuma kemarin itu memang double. Kita sih pengen itu tempel di sekolah anak-anak yang menilai, minta komite yang menilai. Jadi ini layak atau tidak layak. Nah tapi itu juga masalah di pendidikan. Nama semua double dikirim, keluar kartu double. Ada kepala sekolah yang minta 100.000 disunat. Ada Pak. Aku minta itu menerima KJP kan dia nggak apa, kamu nggak terima dong? Ya bagi saya dong, saya juga nggak layak. Ya bagi nggak apa-apa lah. Kalau di jutaan ini, kalau cuma 100.000, 150.000 nggak apa-apa. Nah mental guru itu dipecah. Lebih baik jangan jadi guru, rusak. Karena mental itu yang bahaya. Otaknya buat guru lagi. Nah jadi boleh dulu. In any case, the main point about adopting some of the governance rules of BOS relate not to the degree of flexibility, which I agree with you. And it's not necessarily the case that if you make it more flexible, spending will be better. But it's about adopting the governance rules when it comes to decision making through the school councils, the publishing of the data, and the complaint handling. Right? These three things. Not so much on a degree. And another thing, the point is not to do as well as BOS. The point is to do better than BOS, right? You can do better than this. Yeah, because there's how money we could, how much you want to spend to do it. So you can improve the system that we have right now in BOS. You can make the school councils work better. As you said, they're not panacea, they're not perfect. Or in Jakarta, they can be made. They can be made to work better, right? The information that is published by school can be better than the information that is published in BOS, for BOS. And the same thing for the complaint handling, right? Karena kan kita pahami dari sisi analisa resiko, inherent risk tertinggi dalam pengelolaan aset adalah pengelolaan kas, kan, Pak? Karena dia semakin liquid kan semakin tinggi resikonya. Resiko bawaannya semakin tinggi karena sifat uang itu kan sangat liquid. Dilipat saja dia kan sudah bisa disisipkan. Karena kita betul-betul tidak ada transaksi cash itu. Tahun depan kita mau terapkan 100 juta kan, jadi nomor turun 50. Nanti batas maksimal itu 10 juta. Sekali tarik cash. Dia yang lain tidak ada lagi cash. Semua harus transfer antar bank. Jadi semua uang kita itu akan membuat bank DKI kita lebih untung.
nggak ada uang asuransi yang besar segala macam, pengawasan tenaga kerja, ini itu kayak kemarin satu hari ada tarik 100 miliar pusing itu Bank DKI keluarin itu uang, kami nggak muat lagi berangkasnya. Itu sampai bagi-bagi, nggak ada gimana enggak. Ratna, can you go to the last slide on the Uang, kamu next cari steps? bonnya gitu kan. Kan permainan, aduh kita pengusaha mah lebih tahu lah permainan kayak gitu kan soal bon-bon. Next steps. Jadi rencana Next steps on the BOP. Nanti kita copy ya, tolong ya. Iya, nanti kami terjemahkan juga Pak, dan boleh di-copy. Jadi agenda berikutnya adalah akan melakukan asesmen dan perhitungan biaya operasional standar untuk DKI. Kita tahu bahwa dinas sekarang sedang melakukannya, jadi akan bekerja sama dengan dinas untuk membuat biaya operasional yang standar untuk DKI. Kemudian akan melakukan studi lagi tentang BOP tahun 2015 dan menyarankan agar ada BOP website dan BOP comprehensive, bisa di-attach di webnya dinas DKI. Kemudian selain ini, selain BOP kan ada juga program lain yang kita kerjakan bersama-sama dengan dinas dan biro, yaitu ini BOS tadi sudah diberikan username dan password, sudah dilakukan pelatihan, dan tim DKI juga sudah melakukan respon terhadap komplain-komplain yang untuk BOS. Yang kita akan lakukan adalah memonitor pelaksanaannya sampai Desember 2014. Kemudian Bantu Sekolahku ini juga adalah web agar masyarakat bisa memberikan masukan tentang program pendidikan di DKI. Ini pelatihan sudah diberikan, kemudian implementasinya nanti bulan Januari sampai April. Itu juga akan dimonitor sampai 2014. Lalu program lainnya adalah wahana aplikasi pendidikan yang baik ya. Jadi di sini Adiweb ini mengupload hasil karya tulisan guru tentang pendidikan yang terkait dengan pembelajaran yang baik. Ini sudah dikenalkan kepada dinas provinsi, lalu training terhadap dinas provinsi dan Subin. Kemudian training juga akan diberikan kepada guru-guru tertentu dan mengumpulkan artikel-artikel. Lalu akan diadakan juga kompetisi untuk menulis artikel di KKG dan NGMP. Kemudian ada juga uji coba pelaksanaan pengembangan modul untuk guru-guru matematika tingkat SMP kelas 2. Kita sudah memilih 2 MGMP sampel dan 2 MGMP kontrol di Jakarta Selatan. Sedangkan pelatihannya bulan Januari, lalu penggunaannya antara bulan Februari sampai April. Evaluasi terhadap uji coba ini akan dilakukan pada Mei dan Juni. Kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Jakarta Selatan. Saya kira ini program yang sedang kami lakukan. Kooperatif nggak Tasudin Selatan? Ya. Kooperatif? Ya. Yang lain juga kooperatif? Kita hanya dengan Jakarta Selatan. Kooperatif gitu? Ya. It is not included here, but one of the things that we would like to discuss with you when we present to you the results on teachers is the implementation of the performance-based career management system that we developed with the ministry, but it needs to be implemented in. Yeah. So I think not try, improve upon. Yeah. Because this is the key to what you said. I want teachers, if they're not good, I'm going to give them the chance to train them, and I'm going to give them some remedial training, but I'm going to be evaluating them. If after 4 or 5 years, they're not performing, they continue not to perform, then there are some consequences. If they perform well, they will be able to move up, right, and so on. So this is what this system could look like, right? It's a performance-based. It's already developed, so we already developed like the tools to evaluate teacher performance, the training modules for different levels. So this is something that we can discuss. Is it implemented first in Jakarta?
Namanya PKB, peningkatan keprofesian berkelanjutan sebetulnya apa yang jadi kita juga membantu untuk PKB itu dan untuk melihat bagaimana peningkatan keprofesian berkelanjutan. Itu implementasikannya langsung. Itu dari kementerian. Sebenarnya jangan. Ya. So I think when we come in January and present you some results on teachers, then we can maybe discuss with your team, because that is the way to start, like linking, teachers to their career progression to performance, right? Anyway, so this is what we had to present to you today, and then the team. You want to have lunch? Here. Yes, why not? Ya? Yes. Kalau mau gitu, saya kalau ada rapat sama satu orang, ikut makan sama saya aja, kan 5 orang aja. Kita move. Yang lain nggak bisa diajak, nasi kotak aja. Oke, yuk. Lunch. Ayo lunch. Berikut talk. Pak Aman bantu Pak ya? Ya udah kita tunda sambil mudah-mudahan Perda bisa keluar. Tapi kita tetap anggarkan uang stikernya. Nah, terus kita anggarkan untuk stikernya kan, untuk jual stiker, mesti ada modal ya. Nah, terus yang kedua, kita akan uji coba pilot project di Koridor 1 yang mau ikut tender ERP ini kan dia investasi. Suruh dia bangunin gratis. Kita tes dulu bagus nggak barangnya. Oh, Bu itu Pak. Iya, suruh dia tes dulu. Yang gate-nya juga ya. Ya, dia nggak sepakat. Oh, Bu-nya kita apa? Ya, semua peserta dia akan coba, uji coba dulu. Yang pasti kita nggak mau keluar duit itu aja. Sama Pak. Dari tahun ke tahun, tantangan apa yang ini teman-teman aku pikir Pak, ini bukan cekal Pak. Sama aja Pak. Sama maksudnya? Terus semua hari sama aja, syukuri aja lewat. Tapi udah jam-jam 4 begini kan, lewat lagi sehari. Hadiah Natal paling itu apa? Iya Pak, hadiah apa Pak? Hadiah Natal paling indah. Buat saya. Saya tahu saya orang berdosa, nggak beres, dan Tuhan sayang sama saya. Itu yang terindah. Buat saya itu. Itu yang terindah buat saya. Jadi yang terindah itu saya tahu salah saya, dosa saya nggak diperhitungkan, nggak dihitung-hitung dari Tuhan, itu aja. UKP 4, jadi kita belajar tentang, tadi mereka tanya, mereka khawatir apa kita mau menuntut misalnya subsidi. Itu kita tidak diperuntukkan untuk mobil-mobil penumpang pribadi. Motor masih, truk semua masih. Terus mereka kalau dapat uangnya apa kita minta? Kita nggak pernah minta uang itu kok. Itu terserah Presiden dan DPR untuk memutuskan uang itu mau kemana. Kalau ada sisa kan jadi sirpa di APBN 2014 ini. Kalau sirpa ya silakan di APBNP mau dipakai kemana. Tapi kalau tanya sama saya mau dipakai kemana, saya usul kembalikan ke Jakarta. Enggak, bantulah PT Kereta Api merapikan KCJ-nya. Ya supaya unit lebih banyak, terus ada loop line. Itu kan terserah Menhub, Kemenhub lah itu. Elevatornya diperbanyak. Iya, itu aja kita minta. Pak, kemarin itu Pak Andi Baso ada kayaknya berbeda pemahaman Pak dari Pak Jakarta. Sepertinya Pak Andi Baso mengatakan yang Jakarta itu premiumnya tak ada, tapi harganya harga non subsidi. Berarti kan Bapak belum mengatakan premiumnya nggak ada, cukup pertama aja di sini. Bukan itu sebetulnya. Ya intinya subsidi itu tetap subsidinya nggak bisa dicabut nih. Ya, Bu, ya, cuma kita melarang mobil biasa ngisi premium itu aja. Terus yang soal ini juga kita juga perlu bicara ke tambah bus banyak. Tempat susah. Paling mudah itu SPBU Pertamina yang sudah ada ditambah satu dispenser gas untuk yang dilewati pipa gas. Tapi sampai hari ini Pertamina sama PGN tuh kayak kucing sama anjing kayaknya. Nggak ketemu, saya nggak ngerti, makanya saya lapor sama UKP 4. Kamu kalau mau minta kita nambah bus yang gas supaya orang bisa dapat bus yang banyak, tolong SPBG tambah, kami butuh 45, sekarang baru ada 11, tahun ini tambah 4, belum 15, kita masih kurang 30, kalau 30 mau dilokasinya susah, tolong dong SPBU yang sudah ada dipaksa Pertaminanya untuk terima PGN masukkan gas. Pengusaha senang pasti, cuma nambah dispenser. Jadi kan SPBU Pertamina ngotot, nggak boleh jualan gas di SPBU-nya. Kan konyol. Emang Pertamina punya negara mana gitu, saya pikir gitu loh.
Apa ada aspek lain yang menyebabkan tidak boleh apa aspek? Nggak tahu, tanya sama Pertamina sama. Kalau masalah spanduk Pak yang dipasang sama FBB Pak, Kenapa? yang Bapak mau diusir dari DKI. Oke, saya tanya sama mereka. Orang DKI itu siapa? Dikira gue siapa? Gue dari SMA, dari kecil lahir gue di kelas umur 1 juga di Jakarta. Gue KTP DKI sejak punya KTP pertama. Belagu banget ya punya Jakarta aja. Lalu lari ke barat. Jadi ada sodetan kita mau bikin yang box carpet juga gorong-gorong. Saat ini kondisinya udah Harus buka pintu Manggarai. Nanti ngandarinnya waduk fluid. Jangan sampai dia melintasi permukaan. Jadi sistem waduk tanggul itu sederhana. Air nggak boleh melintasi di atasnya. Kalau melintasi pasti roboh. Baik, kalau sampai itu udah terlalu tinggi, buka Manggarai, pintu Manggarai. Kalau Manggarai nyampe sana loh Pak, buka Manggarai Pak. Ya, kalau mirip istana tenggelam, kalau waduk fluidnya kerja dengan baik, nggak tenggelam istana sama balai kota. Jadi itu kunci, makanya Pak Harto bangun waduk fluid itu. Pak minta tanggapannya sebagai kepala daerah sama-sama Bu atau masuk? Aku wakil kepala, kayak Bapak Jokowi. APBD bakal molor Pak. APBD. Kalau Rano Karno tanya sama saya. Jadi gubernur gimana menurut Bapak? Hah? Kalau Karno jadi gubernur menurut Bapak? Oke lah. Bapak juga pengen kayak gitu Pak? Hah? Nggak pengen dong. Kamu kurang ajar, pengen Pak Jokowi masuk penjara. APBD dengan KP4 itu langkah selanjutnya dari Dia akan lapor, termasuk kita minta dia supaya ngomongkan soal Pertamina harus kasih izin PGN, kasih masukin gas. Baik-baik, teman-teman semua kok. Pak, PBD telat loh Pak. Diprediksi bakal telat Pak. Cuma aku udah tahu telat, makanya kita udah menyiapkan anggaran rutin yang mendahulu. Apa itu Pak? Macam-macam semua biaya dia kita bisa gunakan APBD tahun ini kan. Tapi khusus DPRD nggak boleh. Pak, untuk Terus gimana maksudnya? Pak? Kan ini kan udah kelihatan penyusunan anggaran selalu. Apa itu sistem apa supaya penyusunan anggaran itu tidak muluk-muluk? E-budgeting, e-musrembang semua. Makanya kita potong tengah jalan. Kalau dari sistem itu udah gampang. Pak tadi maksudnya gimana Pak? Pakai anggaran yang Jadi itu eksekutif itu punya hak menggunakan APBD 2014 mendahului asal jumlahnya sama dengan anggaran APBD 2013. Dia buat makan saya, buat apa tuh semua boleh. Uang operasional saya semua boleh, nggak boleh hitungan 2014, tapi hitungannya 2013. Boleh, makanya eksekutif mah lebih berkuasa sebetulnya. tapi dengan begitu ada kendalanya nggak Pak? Misalnya ada kelemahan dari sisi Kelemahannya kita nggak bisa tambah yang baru. Misalnya saya mau bangun jalan layang yang baru, belum ada di anggaran yang itu nggak bisa. Tapi kalau untuk biaya rutin bisa. kalau kayak KJP gitu bisa misalnya KJP, Sama, KJS. tapi nggak bisa nambah. Oke. Asal jumlahnya sama Bisa ya. gunakan jumlah yang sama tahun ini 2013. Ya. Tapi nanti Berarti dana di 2014 persis seperti dana di 2013. Tapi permasalahannya kan program prioritas nggak sama semua Pak. 2014. Makanya itu aja masalahnya. Oke. Masalah cuma di situ. Kalau situ udah saya pakai CSR aja. Pak, anggaran mau pikir di MP berapa Pak? Sebelah mana yang kamu lihat agak miring-miring? Di sebelah mananya? Sak, lihat di sak. Temannya di sak. Hei, kita miring. Bisa roboh, daerah mana? Itu panjang yang mana? Pak, untuk anggaran di API dong Pak, yang stiker itu berapa Pak? Hari itu ada laporan sudah miring, mesti coba diantisipasi. Pakai robo, nanti laporan korannya si Caca udah laporin dicuekin. Pak, itu ya. Aku nggak tahu. Kamu tanya sama Untuk stiker itu berapa Pak? Pikir berapa anggarannya? Yang IRP 50M. 50 Total setahun itu. tahun. Saya kan tidak butuh IRP bisa jalan setahun. Kalau itu disetujui oleh, jadi kita sudah siap kalau nggak bisa kita langsung di APBD perubahan tarik kembali. Untuk peruntukan untuk berapa unit mobil Pak? Perkiraan kita berapa juta itu? Nggak tahu. Bisa 1 juta atau 2 juta. Kalau 2 juta kan enggak semua mobil tercover Pak. Kan duitnya muter. Kan nggak semua orang mau lewat. Yang kan ada juga mau lewat tapi Begitu nggak dapat kamu stiker. kena IRP belum tentu semua orang mau lewat. Oh iya. Itu hitungannya. Ya.